Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, kasih setia, dan pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam seluruh hidup kami. Saat ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu, kami rindu hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya Allah yang akan membimbing kami, Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, agar seluruh jemaat-Mu yang mendengar boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh waktu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengendalikan, memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan perikop ini bagi kita semuanya. Judul perikop adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini saya mengangkat sebuah tema untuk kita renungkan bersama, yaitu percaya sekalipun tak melihat. Tema yang saya angkat sekali lagi, percaya sekalipun tak melihat. Nah, ketika Yesus telah disalibkan, maka yang dialami atau keadaan murid-murid saat itu adalah mereka ada dalam ketakutan yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi yang pertama, murid-murid saat itu sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Lalu di dalam Markus pasal 16 ayat 10 dikatakan,
bahwa lalu perempuan itu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi keadaan murid-murid ketika Yesus sudah disalib lalu Yesus dikubur, selain takut, mereka juga masih dalam suasana berkabung. Mereka menangis. Mereka adalah dalam keputusasaan, seperti orang tidak punya pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa membayangkan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Misalnya kita kehilangan orang tua kita, pasti yang kita rasakan adalah sedih. Kita menangis. Kita mungkin hilang pengharapan. Waduh, bagaimana menjalani kehidupan? Sementara misalnya orang tua saya sudah gak ada lagi, pasangan saya sudah gak ada lagi, anak saya sudah gak ada lagi. Mungkin kira-kira seperti itu yang dialami oleh murid-murid saat itu. Mereka dalam keputusasaan, mereka dalam ketakutan, mereka berkabung dan menangis. Lalu, walaupun mereka berkabung saat itu, mereka belum juga mengingat bahwa sebelumnya Yesus pernah mengatakan bahwa 3 hari setelah penyalibannya dia akan dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus sendiri itu merupakan salah satu kebenaran utama dalam Injil. Kebangkitan Yesus sendiri sekali lagi itu merupakan salah satu kebenaran utama dalam Injil. Kalau kita baca Alkitab dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ jelas dikatakan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus Kristus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau dari surat Yohanes ini kita bisa membaca bahwa yang pertama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Kecuali saat itu Thomas tidak ada. Dan yang berikutnya di perikop yang kita baca tadi, dia juga menampakkan diri secara khusus kepada Thomas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya bahwa kebangkitan Kristus ini membawa semangat dan harapan yang baru bagi murid-muridnya. Bagaimana tidak? Mereka yang dirundung oleh ketakutan, kesedihan karena merasa kehilangan, karena merasa dia ditinggalkan oleh guru mereka yang mereka kasihi. Setelah kebangkitannya, mereka kembali diberikan semangat baru, diberikan harapan baru bahwa Yesus sungguh mengalami kebangkitan. Banyak orang yang meragukan peristiwa kebangkitan Kristus. Mereka menganggap bahwa kebangkitan Kristus hanyalah halusinasi pada para murid, hanyalah dongeng, hanyalah isapan jempol semata. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita diingatkan, kita diberitahukan bahwa kebangkitan Kristus adalah benar adanya, benar-benar nyata adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu murid Yesus yang meragukan kebenaran kebangkitan Kristus adalah Thomas. Thomas menginginkan bukti nyata. Dia tidak percaya sebelum melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Di ayat 25 tertulis di situ, ketika murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi apa jawab Thomas, Bapak Ibu? Dia berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sikap ketidakpercayaan Thomas secara logika manusia, kalau kita lihat dari sisi manusia, itu sangat masuk akal. Bukankah pada umumnya manusia atau kita lebih menginginkan bukti nyata daripada sebuah janji? Benar? Kita lebih mempercayai orang yang bisa membuktikan bahwa dia bisa dipercaya secara nyata, bukan hanya secara kata-kata. Nah, kalau kita lihat dari sisi manusia, apa
apa yang dilakukan oleh Thomas itu adalah hal yang wajar terjadi. Tetapi dari sisi iman kekristenan, kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Kristus Yesus sekalipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita diajarkan untuk tetap percaya bahwa Kristus telah mati, bahwa Kristus telah menderita untuk kita, bahwa Kristus telah disalibkan, bahwa Kristus telah mati, dan bahwa Kristus telah dibangkitkan, mengalahkan maut untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Ibrani pasal 11 ayat 1 kita bisa baca di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, itu artinya kita beriman kepada Kristus. Dan iman itu sendirilah yang menjadi dasar sebenarnya bagi kita, yang menjadi bukti sebenarnya bagi kita meskipun sesuatu itu tidak kita lihat. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini, mengapa kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Kristus sekalipun kita tidak melihatnya? Sekali lagi, mengapa kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Kristus sekalipun kita tak melihatnya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang pertama bahwa kita harus tetap percaya sekalipun kita tak melihat. Alasan yang pertama karena Kristus membuktikan kasih-Nya. Yang pertama adalah Kristus membuktikan kasih-Nya. Kristus rela mati, Kristus rela menderita, Kristus rela menanggung kesengsaraan yang besar, yang berat. Dia disalibkan hingga mati di kayu salib. Demi apa, Bapak Ibu? Demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Begitu besar cinta kasih-Nya bagi kita. Itulah salah satu alasan kita mengapa kita harus tetap percaya kepadanya sekalipun kita tidak melihatnya secara kasat mata. Karena jauh sebelumnya Dia telah membuktikan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, di situ tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Buktinya apa? Kristus telah mati untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu lagi meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita menginginkan bukti, maka ingatlah, jauh sebelum kita lahir di dunia ini, Kristus telah membuktikannya terlebih dahulu. Dia sudah rela menanggung penderitaan yang berat, menanggung kesakitan yang luar biasa. Dia rela disalib, Dia rela sampai mati, hanya untuk membuktikan betapa Dia mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita adalah percaya kepada Kristus sepenuhnya dan bukan meragukan kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika poin yang pertama tadi dari pertanyaan mengapa kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Kristus sekalipun kita tak melihat, jika yang pertama tadi karena Kristus telah membuktikan kasih-Nya, dan yang kedua karena Kristus pasti menggenapi firman-Nya. Semua hal yang difirmankan oleh Kristus, semua hal yang difirmankan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak
digenapi. Semuanya pasti digenapi. Nah, sebelum Yesus mengalami penderitaan, jauh-jauh hari dia telah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita. Hal itu tercatat dengan jelas dalam kitab-kitab Injil. Di dalam Matius contohnya pasal 16 ayat 21, di situ tertulis, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Semua hal yang telah difirmankan oleh Yesus kepada murid-muridnya mengenai penderitaan dan kebangkitannya itu sebenarnya benar-benar terjadi. Nah, peristiwa ini membuktikan kepada kita semua pada hari ini bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan pasti akan digenapi, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa dipercaya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kita. Saya diberkati dengan satu lagu pujian. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga tahu lagu ini, yang berkata bahwa biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nah, jadi di lagu ini menyampaikan satu pesan kepada kita, bahwa apa yang telah difirmankan oleh Allah kita, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada dalam situasi yang sedang kurang bersahabat bagi kita. Kita tidak bisa berkumpul bersama, kita membatasi jarak satu dengan yang lain. Ibadah pun kita memakai sistem online. Tentu hal ini merupakan hal yang tidak sebenarnya menyenangkan untuk kita jalani. Tetapi kembali lagi, bahwa sekalipun kita berbeda-beda tempat, sekalipun kita tidak bisa berkumpul secara bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetapi saya percaya bahwa hadirat Allah tetap kita rasakan dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa janji-janji Tuhan untuk memelihara kita, untuk menjaga kita, untuk memberi apa yang kita butuhkan, itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan jemaat sekalian. Jadi kita tidak perlu menyaksikan, kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan lagi dalam hidup kita. Karena hari ini kita ditegur, kita diingatkan kembali bahwa Yesus kalau dia sudah berfirman, firman-Nya pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita saat ini, tetaplah percaya. Tetaplah pegang firman Tuhan. Tetaplah jadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan untuk kita menjalani kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu sendirilah yang akan menjadi penopang bagi kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan menegur kita saat kita salah di dalam bertindak, saat kita salah di dalam berbuat, saat kita salah di dalam berkata-kata, bahkan saat kita salah di dalam berpikir sekalipun. Firman Tuhan itu menjadi suluh bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga yang menjadi alasan bagi kita mengapa kita harus tetap percaya sekalipun kita tak melihat. Alasan yang ketiga adalah karena Kristus menghapuskan keraguan. Kristus menghapuskan segala keraguan. Kristus menghapuskan segala ketakutan. Kristus punya cara untuk kembali meneguhkan iman murid-muridnya.
Dia tahu bahwa murid-muridnya sangat terguncang hatinya menyaksikan penderitaan dan peristiwa penyalibannya di kayu salib. Makanya setelah kebangkitannya, Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah untuk meneguhkan kembali iman mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 ini, sini dikatakan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Damai sejahtera yang berasal dari Yesus ini merupakan sebuah hal yang bisa memberikan ketenangan, membebaskan murid-muridnya dari kekhawatiran dan ketakutan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada murid-muridnya itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya itu tidak tergantung oleh keadaan apapun. Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, masalah-masalah, damai sejahtera di dalam hati kita yang diberikan oleh Kristus itu tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas yang awalnya tidak percaya dan meragukan kebangkitan Kristus, akhirnya melalui peristiwa ini dia diteguhkan kembali oleh Kristus dengan perjumpaan langsung. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-27, Kristus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Thomas yang awalnya ragu, yang awalnya tidak percaya pun, akhirnya dia menjadi percaya kepada Kristus. Akhirnya dia menjadi percaya bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu memang benar, nyata adanya. Hari ini kita diingatkan supaya kita tidak menjadi seperti Thomas yang meragukan Kristus, yang meragukan firman yang telah difirmankan oleh Kristus Yesus jauh sebelumnya. Kita diingatkan kembali hari ini supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa penyaliban, bahkan kebangkitannya secara langsung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut dan ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya sekalipun kita tak melihat. Karena firman-Nya bagi kita hari ini berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saudara-saudara sekalian, berbahagialah jemaat Tuhan yang senantiasa percaya pada Tuhan sekalipun tidak melihat secara langsung, secara kasat mata bagaimana itu, seperti apa itu Tuhan. Hari ini mungkin kita sedang ada dalam situasi yang sulit. Hari ini mungkin kita sedang bergumul tentang sesuatu hal. Hari ini mungkin di antara jemaat ada yang terdampak wabah COVID-19. Mungkin ada yang harus di PHK. Mungkin ada yang jam kerjanya dikurangi sehingga pendapatan perekonomiannya pun akhirnya berkurang. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin tidak bisa berkunjung ke rumah orang tua, tidak bisa berkunjung satu dengan yang lain. Mungkin ada juga di antara kita yang sedang menderita sakit penyakit, dan mungkin ada masalah-masalah lainnya. Hari ini kita diingatkan kembali, mari datang di hadapan Tuhan. Berdoalah dan percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena di saat-saat sulit seperti ini, karena di saat-saat yang tidak menyenangkan seperti ini, saat-saat seperti inilah hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya pada firman-Nya. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan tahu. Apapun yang sedang kita butuhkan saat ini, Tuhan pun mengerti. Dan Tuhan janjinya Dia pasti akan memberi yang terbaik bagi anak-anak. Dia pasti akan memelihara kehidupan umat-Nya. Tuhan tahu memberi apa yang kita perlukan. Tuhan bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum melihat jalannya. Karena ketika kita percaya, walaupun kita belum melihat, maka kita bahagia, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap percaya kepada Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Mari tetap percaya kepada Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang pasti menggenapi firman-Nya. Dan mari tetap percaya kepada Kristus. Karena Kristus bisa menghapuskan segala keraguan dan ketakutan kita dengan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau memberkati kami, menegur kami supaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, melainkan kami harus tetap percaya kepadamu sekalipun kami belum melihat Engkau. Sekalipun kami tidak menjadi saksi secara langsung tentang kebangkitan-Mu, tetapi Engkau sudah memilih kami menjadi saksi-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa, Tuhan memampukan kami supaya kami lebih mencintai Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sudah membuktikan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau adalah Allah yang menggenapi firman yang telah Engkau firmankan. Engkau adalah Allah yang bisa menghapus segala keraguan dan ketakutan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang akan meneguhkan seluruh iman kami, iman seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan meneguhkan kami semua. Biarlah peristiwa kebangkitan Kristus itu bisa memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, motivasi yang baru untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang akan membuka jalan keluar atas setiap masalah, persoalan hidup, kesulitan, setiap beban yang sedang kami alami saat ini. Tuhan menolong kami semua. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.